dari Fakultas Ekonomi. Kali ini saya akan membahas materi tentang teknik analisis data dengan metode etnografi. Berikut penjelasannya. Yang pertama, pengertian etnografi. Etnografi adalah metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk menganalisis perilaku, budaya, dan interaksi sosial di dunia digital. Metode ini merupakan adaptasi dari etnografi, tetapi fokusnya pada komunitas online seperti media sosial, forum, blog, dan grup diskusi. Etnografi pertama kali diperkenalkan oleh Robert Cousins pada akhir 1990-an dan kini sering digunakan dalam berbagai bidang seperti pemasaran digital, sosiologi, dan studi komunikasi. Yang kedua, prinsip data etnografi. Metode etnografi berpegang pada beberapa prinsip utama. Yang pertama, observasi partisipatif digital. Peneliti mengamati komunitas online dengan atau tanpa berinteraksi langsung, memahami bagaimana anggota komunitas berkomunikasi dan berperilaku. Yang kedua, kontekstualisasi data. Data harus dianalisis dengan mempertimbangkan konteks budaya digital. Misalnya, memahami bahasa slang atau meme yang digunakan dalam suatu komunitas. Yang ketiga, etika dalam penelitian online. Harus menjaga privasi pengguna, misalnya tidak mengungkap identitas tanpa izin. Memastikan transparansi jika peneliti berinteraksi dengan komunitas. Yang ketiga, langkah-langkah analisis data dengan etnografi. Yang pertama, pemilihan komunitas digital. Peneliti harus memilih platform yang relevan dengan topik penelitian seperti media sosial, yaitu Twitter, Instagram, Facebook, atau TikTok. Forum diskusi, Reddit, Kaskus, atau Quora. Blog dan situs web, yaitu komentar di artikel berita, blog komunikasi. Kriteria komunitas yang ideal, yang pertama, memiliki interaksi yang aktif dan konsisten. Yang kedua, memiliki banyak anggota atau pengikut. Yang ketiga, relevan dengan fokus penelitian. Yang kedua, mengumpulkan data. Data dalam etnografi dapat berupa teks, yaitu postingan, komentar, atau deskripsi video. Yang selanjutnya yaitu gambar atau video, yaitu meme, foto, atau rekaman diskusi digital. Statistik interaksi, yaitu jumlah like, share, dan komen. Metode pengumpulan data yang pertama, observasi pasif. Peneliti hanya mengamati tanpa berinteraksi, yaitu etnografi non-partisipatif. Yang kedua, observasi aktif. Peneliti ikut serta dalam diskusi dan berinteraksi dengan komunitas, atau etnografi partisipatif. Dan yang ketiga, analisis data. Setelah data dikumpulkan, analisis dilakukan dengan berbagai teknik, seperti yang pertama, teknik tematik. Pengelompokan data berdasarkan tema atau pola tertentu.
Contohnya dalam penelitian tentang tren fashion di Instagram, tema bisa berupa gaya minimalis atau warna pastel. Yang kedua, analisis wacana. Menganalisis bagaimana bahasa digunakan dalam komunitas online. Contohnya cara netizen menggunakan bahasa sarkastik dalam form Twitter. Yang ketiga, analisis jaringan sosial. Mengidentifikasi hubungan antar anggota komunitas berdasarkan interaksi mereka. Contohnya, menganalisis influencer yang paling berpengaruh dalam sebuah komunitas online. Dan yang keempat, interpretasi dan penyajian hasil. Menyajikan hasil dalam bentuk laporan penelitian, artikel akademik, atau insing bisnis. Bisa digunakan kutipan dari komunitas online tanpa melanggar etika privasi. Menyimpulkan makna dan implikasi dari temuan penelitian. Dan yang keempat, kelebihan dan kekurangan etnografi. Kelebihan etnografi yang pertama yaitu akses data yang luas. Peneliti dapat mengumpulkan data dari berbagai komunitas digital dan dengan mudah. Yang kedua, biaya lebih murah dan waktu lebih cepat. Tidak perlu melakukan wawancara atau survei fisik. Yang ketiga, minim gangguan pada subjek penelitian. Data diambil dari interaksi alami tanpa mengganggu komunitas. Dan yang berikutnya, kekurangan etnografi, yaitu yang pertama, kesulitan dalam memverifikasi identitas pengguna. Tidak semua pengguna online menggunakan identitas asli. Yang kedua, kurangnya ekspresi nonverbal. Tidak bisa melihat ekspresi wajah atau bahasa tubuh dalam komunikasi digital. Dan yang ketiga, tantangan etika. Risiko melanggar privasi jika data diambil tanpa izin. Etnografi adalah metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk menganalisis perilaku, budaya, dan interaksi sosial di dunia digital. Metode ini merupakan adaptasi dari etnografi, tetapi fokusnya pada komunitas online seperti media sosial, forum, blog, dan grup diskusi. Etnografi pertama kali diperkenalkan oleh Robert Cousins pada tahun 1990-an dan kini sering digunakan dalam berbagai bidang seperti pemasaran digital, sosiologi, dan studi komunikasi. Yang kedua, prinsip dasar etnografi. Metode etnografi berpegang pada beberapa prinsip utama. Yang pertama, observasi partisipatif digital. Peneliti mengamati komunitas online dengan atau tanpa berinteraksi langsung, memahami bagaimana anggota komunitas berkomunikasi dengan dan berperilaku. Yang kedua, kontekstualisasi data. Data harus dianalisis dengan mempertimbangkan konteks budaya digital. Misalnya, memahami bahasa slang atau meme yang digunakan dalam suatu komunitas. Yang ketiga, etika dalam penelitian online. Harus menjaga privasi pengguna, misalnya tidak mengungkap identitas tanpa izin, memastikan transparansi jika peneliti berinteraksi dengan komunitas. Yang ketiga, langkah-langkah analisis data dengan etnografi. Yang pertama, pemilihan komunitas digital. Peneliti harus memilih platform yang relevan dengan topik penelitian seperti media sosial yaitu Twitter, Instagram, Facebook,
platform diskusi yaitu Reddit, Kaskus, Quora. Yang selanjutnya blog dan situs web yaitu komentar di artikel berita, blog komunitas. Kriteria komunitas yang ideal yaitu memiliki interaksi yang aktif dan konsisten, memiliki banyak anggota atau pengikut, terus yang selanjutnya relevan dengan fokus penelitian. Yang kedua, mengumpulkan data. Data dalam etnografi dapat berupa teks yaitu postingan, komentar, deskripsi video, dan yang selanjutnya gambar dan video yaitu meme, foto atau rekam diskusi digital. Statistik, interaksi, jumlah like, share, dan komen. Metode pengumpulan data yang pertama, observasi pasif. Peneliti hanya mengamati tanpa berinteraksi. Yang kedua, observasi aktif. Peneliti ikut serta dalam diskusi dan berinteraksi dengan komunitas. Dan yang ketiga, analisis data. Setelah data dikumpulkan, analisis dilakukan dengan berbagai teknik seperti yang pertama, analisis tematik. Mengelompokkan data berdasarkan tema atau pola tertentu. Contohnya dalam penelitian tentang tren fashion di Instagram. Tema bisa berupa gaya minimalis atau warna pastel. Dan yang kedua, analisis wacana. Menganalisis bagaimana bahasa digunakan dalam komunitas teman. Contohnya, cara netizen menggunakan bahasa sarkastik dalam form Twitter. Yang ketiga, analisis jaringan sosial. Mengidentifikasi hubungan antara anggota komunitas berdasarkan interaksi mereka. Contohnya, menganalisis influencer yang paling berpengaruh dalam sebuah komunitas online. Yang keempat, interpretasi dan penyajian hasil. Penyajian hasil dalam bentuk laporan peneliti, artikel akademik, atau insting bisnis. Bisa menggunakan kutipan dari komunitas online tanpa melanggar etika privasi. Menyimpulkan makna dan implikasi dari temuan penelitian. Kesimpulan dari video ini yaitu etnografi adalah metode analisis data yang cocok untuk memahami perilaku dan budaya digital dalam komunitas online. Dengan teknik observasi dan analisis mendalam, peneliti dapat mengungkap makna di balik interaksi digital. Namun, etnografi juga memiliki tantangan seperti validitas data dan etika penelitian. Metode ini banyak digunakan dalam bidang pemasaran, komunikasi digital, dan studi sosial untuk memahami tren serta perilaku pengguna internet. Metode ini banyak digunakan dalam bidang pemasaran, komunikasi digital, dan studi sosial untuk memahami tren serta perilaku pengguna internet.